Monggo jamaah mendekat biar nanti yang datang belakangan bisa mendapatkan tempat. Monggo maju lagi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 April 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pada pertemuan pertama kita telah membahas betapa mahalnya waktu di dalam kehidupan seorang muslim. Sampai-sampai ada seorang ulama yang pengen apa? Membeli waktu dari orang lain yang menyia-nyiakan waktunya. Di zaman ini ada sebuah aktivitas yang luar biasa dalam menyita waktu. Aktivitas ini hampir menimpa mayoritas manusia yang hidup di muka bumi hari ini. Gak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, entah dia itu kecil ataupun besar, masih muda atau sudah tua, entah dia itu muslim atau non muslim, entah dia itu guru atau siswa, ustadz atau santri, semuanya terjangkiti aktivitas ini. Apa itu? Apalagi kalau bukan berselancar di dunia maya alias internet dan juga segala turunannya, media sosial, macam-macam bentuknya, yang Twitter, yang Facebook, yang Instagram, apalagi WhatsApp, Telegram, dan macam-macam. Aktivitas dalam media sosial tidak bisa dipungkiri mengambil begitu banyak waktu kita.
Apakah kemudian lantas kita katakan oh haram? Ya enggak juga. Karena pertama kita perlu memahami bahwa internet aslinya adalah karunia sebenarnya. Aslinya adalah karunia. Karunia yang Allah berikan kepada kita. Tangan karunia atau bukan? Karunia. Mata karunia, telinga karunia. Walaupun ada orang-orang yang menggunakan mata, telinga, mulut dan karunia-karunia yang lainnya untuk berbuat maksiat kepada Allah, tapi aslinya itu karunia. Internet juga demikian, media sosial juga demikian. Aslinya adalah karunia. Buktinya karunia apa? Bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Entah itu kebaikan yang sifatnya ukhrawi atau kebaikan yang sifatnya duniawi. Kebaikan yang sifatnya ukhrawi misalnya. Sekarang ini ketika saya lagi ngisi pengajian, yang ada di hadapan saya bisa dihitung dengan jari tangan. Tapi yang online, yang ikut di Facebook, yang mengikuti di YouTube, yang mengikuti di radio, berapa orang? Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Yang nggak bisa online saat ini, tinggal ngeklik linknya, sampai besok, lusa, pekan depan, tahun depan masih bisa. Manfaat atau bukan? Manfaat. Ya. Betapa banyak orang yang bisa menikmati ilmu yang disampaikan oleh orang lain yang tinggalnya ribuan kilometer. Ada jamaah kita dari luar negeri, dari Hong Kong, dari Amerika, dari Inggris, yang mereka mengikuti. Coba jenengan bandingkan masa dulu ketika belum ada internet. Ketika ingin hadir kajian betul-betul seperti ulama kita dahulu, Imam Bukhari, ketika beliau pengen belajar dari guru-gurunya, beliau berangkat dari Bukhara. Bukhara sekarang itu adalah Uzbekistan, ke Mekah. Habis itu kemudian ke Madinah, ke Mesir, ke Syam. Di zaman kita ini, ulama di Mekah, ulama di Madinah, ulama di Mesir, ulama di Yordan, mereka lagi ngasih pengajian. Saat ini juga kita bisa menghadiri kajiannya. Dengan apa? Internet. Ya. Manfaat secara ukhrawi. Manfaat secara ukhrawi yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari internet, dari media sosial adalah berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Betapa banyak setiap hari WA, Telegram yang masuk ke HP isinya info pengajian, nasihat, flyer, entah itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau perkataan ulama, perkataan sahabat yang dikemas dengan begitu apik. Juga cuplikan nasihat, cuplikan video yang panjang dipotong jadi 7 menit, 5 menit, 3 menit, 1 menit. Sesaat kita menyaksikan
Kalau Allah membuka hati kita, kita bisa dapat hidayah, berubah menjadi lebih baik lagi. Ini manfaat ukhrawi. Apalagi manfaat ukhrawi yang lainnya, silaturahim. Ya. Dahulu ketika kita akan menghubungi saudara kita yang jauh, kita harus pergi ke sebuah tempat, namanya apa? Wartel. Saya dulu jaga wartel. Ya. Setelah tamat dari pondok sambil ngajar jaga wartel saya. Tahu persis gimana ngantrinya. Berusaha datang gasik supaya dapat harga murah. Mungkin yang muda-muda ini nggak mengalami masa wartel. Ya. Kita itu harus datang gasik supaya nggak lewat jam 6. Kalau sudah lewat jam 6 pagi, tarifnya mahal. Apalagi lewat jam 7, lebih mahal lagi. Udah itu ngantri lagi. Sekarang Masya Allah, jenengan mau ngubungi Mbah, Pak D, Pak Le, orang tua, anak, tinggal angkat telepon. Bahkan bisa gratis, ya, karena ada kuota tambahan atau bonus, atau ada yang memanfaatkan wifi gratis di area publik, ya, nggak bayar, tinggal nyari sinyal, nyari jaringan, ya. Nggak cukup kita hanya sekedar dengar suara, kita bisa lihat gambar, kita bisa videoan. Silaturahim, manfaat ukhrawi. Baik. Manfaat duniawi ada nggak? Manfaat duniawi dari internet ada? Banyak. Coba sekarang ketika kita mau pergi kemana gitu kan, kita belum pernah datang ke tempat itu, kita tinggal apa? Searching, masukkan alamatnya, kita cek bener nggak ini alamat yang kita tuju. Atau kita janjian sama seseorang, kita mau ketemu di mana, share log, lokasinya di share, nanti kita ketemuan di situ. Bahkan ketika kita beriring-iringan dengan dua mobil misalnya, keluarga sama-sama pergi bareng, kita bisa nyalakan, ini sudah sampai mana, ini sudah sampai mana, terus terpantau. Walaupun ya kadang-kadang nakal juga Google ini, gitu, belusukkan kemana gitu. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Mau pergi ke sebuah tempat yang nggak tahu, dibelusukkan ke daerah yang terpencil, ketemu sungai, kemudian jembatannya terbuat dari kayu. Ya Bismillah, sampai tengah ambles. Pakai mobil, bayangkan. Ambles di bawahnya sungai gitu kan. Ya ada seperti itunya. Tapi kan tetap banyak yang mengambil manfaat secara duniawi. Apalagi Ustaz manfaat duniawi? Jualan. Coba banyak mak-mak, ibu-ibu yang jualan online. Gampang banget sekarang promo, tinggal pasang di status promo barang, ada orang nyari, ada marketplace. Ini adalah manfaat dari internet dan media sosial. Baik. Yang jadi masalah adalah bukan hanya manfaat yang ada dalam internet dan media sosial, tapi juga banyak bahayanya. Bahkan kalau boleh kita katakan banyak bencananya, bukan hanya bahaya. Ada sisi positif tapi juga ada sisi negatif. Ada kebaikan tapi juga ada keburukannya. Biar adil, tadi kita menyebutkan manfaatnya, kita kasih contoh, sekarang kita juga sebutkan bahayanya, kita kasih contoh. Apa Ustaz bahayanya? Contoh, bikin kecanduan. Bikin apa? Kecanduan. Enggak Ustaz, enggak kecanduan.
Pengen tahu buktinya kecanduan? Ketika jenengan lupa di mana gadget jenengan. Bingung napa mboten? Bingung digoleki mbok. Nek kelangan bojo digoleki ora? Itu buktinya kecanduan. Rasanya gatel kalau nggak megang apa? HP. Lupa pergi keluar kota nggak bawa cesesan, bingung. Itu yang sifatnya insidentil. Yang sifatnya harian coba. Betapa banyak orang yang sebelum tidur aktivitas terakhirnya adalah bermain gadget, dan ketika bangun aktivitas pertamanya adalah bermain gadget. Betul? Sampai lupa baca doa. Sebelum tidur itu kan banyak banget doa. Banyak banget zikir, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat yang disuruh dibaca. Banyak orang yang gak baca itu semua. Gara-gara apa? Main gadget. Boro-boro baca surat Al-Mulk, baca surat Al-Isra, baca surat As-Sajdah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Boro-boro baca itu. Baca Bismika Allahumma amutu aja enggak. Ya. Begitu bangun tidur, pertama kali yang dicari apa? Gerayapan sing digolet HP. Buka apa? WhatsApp. Ada siapa yang WA? Buka Facebook, buka ini. Bukannya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitu bangun tidur, HP kundi. Ora nana pikir HP kundi. Ya. Kecanduan. Apalagi Ustaz, efek negatif yang lain dari gadget? Menimbulkan kerenggangan hubungan antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua. Ada enggak suami istri satu kamar sibuk sendiri-sendiri? Ada? Banyak. Bukan satu kamar, satu ranjang. Pada badannya nyekel HP. Peringas, peringis. Meringis karo siapa? Karo bojone? Ora. Ketawa ketiwi bukan kepada istri dan suaminya, tapi kepada teman-temannya yang ada di media sosialnya. Teman apa teman? Ya. Bahkan bisa jadi peringas-peringis berbuat maksiat di situ. Satu ranjang. Gak ada lagi canda tawa sebelum tidur antara suami dengan istri. Untuk mengantisipasi itu, saya sama istri bikin MOU. Bikin perjanjian. Pokoknya habis Isya, kalau nggak ada aktivitas mendesak di HP, taruh HP, simpen di tempat yang sama, kunci. Kita sama-sama tidur tanpa ditemani HP. Harus dong, harus ada keputusan. Siang, waktunya tidur siang, keluarkan HP dari kamar. Sepakati di mana taruhnya. Sepakat? Dah. Tidurnya nyenyak, masih bisa ngobrol sebelum tidur dengan istri, dengan suami. Bukan hanya hubungan yang renggang antara suami dengan istri, termasuk juga hubungan yang renggang antara anak dengan orang tuanya. Coba orang tua yang ngasih HP kepada anaknya, ketika jenengan manggil anaknya jenengan pripun? Le, ora krungu. Kenapa? Fokus lagi main game. Ya. Dipanggil orang tuanya, bahkan di meja makan, mangsane mangan, kabehan nyekel apa? HP, ramane nyekel HP, biunge nyekel HP, anak nomor 1 nyekel HP, anak nomor loro nyekel HP, kabehan nyekel HP, semuanya pegang HP. Ini rumah tangga apa sih?
Harus ada keberanian, ketegasan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita tidak ingin hancur rumah tangga kita, ya. Kerenggangan hubungan. Apalagi Ustaz, pintu maksiat, pintu dosa. Ya. Kalau dahulu Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita yang pengen menghindari maksiat, apa nasihat Nabi SAW? Imlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituk, banyak-banyak tinggal di rumah. Wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Itu nasihat dari Nabi, hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita pengen selamat, karena jawaban dari Nabi tadi, 3 hal tadi itu beliau sampaikan ketika ada orang nanya, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasul, ben selamat pripun? Saya pengen selamat wahai Nabi, caranya gimana? Nabi sebutkan 3 hal. Yang pertama kata Nabi SAW, jaga lisanmu. Yang kedua, banyak-banyak tinggal di rumah. Yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Banyak tinggal di rumah. Kenapa? Karena kalau keluar lihat maksiat, wanita-wanita pada nggak nutup aurat, sudah banyak-banyak di rumah. Sekarang banyak di rumah, nek nyekel apa? HP ya pada baik. Malah mungkin aurat yang dilihat bisa lebih parah daripada aurat yang di luar rumah sana. Ya alhamdulillah, separah-parah Indonesia orang buka aurat ya kayaknya orang anak sing wuda nang pinggir dalan. Ya ada, tapi kan orang anti wuda brah, nggak sampai telanjang bulat. Ada yang pakai pakaian minim, walaupun ya dia juga entah malu entah enggak sih ya, nggak tahu saya. Itu di luar, di internet, di HP. Bukan hanya orang buka aurat, buka seluruh auratnya ada. Dan ketika orang sudah megang HP di dalam rumah, di dalam kamar, dikunci, wis bubar teman-teman, bubar. Ya. Sudah nggak ada lagi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada lagi rasa malu kepada orang lain, dikunci. Kecuali kalau dia punya perasaan takut kepada Allah, malu kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin. Tapi kenapa dia kunci dari dalam? Ya, apa maksudnya? Apa tujuannya? Kalau dia tidak ingin kegiatan buruk, aktivitas negatifnya itu diketahui sama orang lain. Ya. Sebegitu parahnya perbuatan dosa yang ditimbulkan dari internet. Belum lagi komentar. Nabi SAW kan mengatakan jaga lisanmu. Coba berapa banyak komentar yang dikeluarkan oleh seseorang di media sosial yang itu menyakitkan orang lain. Komentar tidak baik, mengomentari yang nggak perlu dikomentari. Ya. Betapa banyak kebohongan yang ditimbulkan di media sosial itu, yang dimunculkan oleh orang. Berita belum jelas ini benar apa enggak, tahu-tahu langsung di apa? Di-share. Bukan hanya terkait berita urusan dunia, yang lebih parah dari itu adalah berita tentang urusan agama, lebih parah lagi. Menjelang masuk bulan Ramadan, share hadis yang enggak tahu sahih apa enggak sahih. Yang penting asal share keutamaan setiap hari di bulan Ramadan, keutamaan malam pertama, keutamaan malam kedua, keutamaan malam ketiga. Kue hadisnya endi, riwayat siapa? Tahu-tahu langsung di-share. Betapa banyak dosa jariyah. Bukan apa? Bukan amal jariyah. Dosa jariyah yang kita sebarkan melalui media sosial. Jadi
Tadi kita di awal kita bahas bahwa internet, media sosial itu ada manfaatnya. Setelah itu kita bahas di waktu yang sama internet, media sosial juga banyak bahayanya. Terus gimana Ustaz? Pakai apa enggak pakai? Kok pertanyaannya pakai atau enggak pakai? Wis pakai kok Ustaz. Ini sudah pakai Ustaz, gimana? Inilah yang akan kita bahas. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa etika yang harus kita jalankan? Kalau memang jenengan itu enggak pakai, itu lebih selamat. Enggak pakai itu lebih selamat. Kembali ke zaman HP jadul. Ya Allah, kita itu kangen dengan masa-masa pakai HP jadul yang bukanya cuman kalau ada SMS atau telepon. Ya Allah, ayem. Nggak ada media sosial ini, nggak ada media sosial itu. Cuma ada SMS, telepon, udah. Itu HP bisa tahan berapa hari? Nggak dicas. 3 hari, 4 hari. Sekarang nggak apa power bank. Telu nggak power bank. Nanti panas banget. Ya. Kita merindukan masa-masa itu. Kalau memang kita bisa nggak pakai, lebih aman. Nggak punya akun lebih aman. Lah kalau memang terpaksa punya akun, terpaksa bermain medsos, apa etikanya, apa adabnya? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Prinsip-prinsip bermedia sosial. Prinsip-prinsip bermedia sosial. Insya Allah kita akan sampaikan beberapa prinsip. Entah dalam sehari kita bahas 1 atau 2 prinsip, tergantung tema, tergantung materi yang kita kaji, dan juga tergantung waktu. Kita sudah dedikasikan setengah jam, jam 5 mulai, jam setengah 6 selesai. Mudah-mudahan yang setengah jam ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.